Selamat pagi Miss Putri dan teman-teman. Jadi saya hari ini akan membuat video untuk menambah nilai UH biologi saya. Jadi yang pertama, gambarkan dan jelaskan reproduksi pada virus. Jadi reproduksi pada virus dapat dibagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik yang berarti yang pertama virus menempel pada permukaan sel inang atau adsorpsi. Lalu yang kedua, virus menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang atau penetrasi. Lalu yang ketiga, materi genetik virus mengendalikan metabolisme sel inang untuk memproduksi komponen virus baru atau replikasi. Lalu yang keempat, komponen tersebut dirakit menjadi virus baru atau masturasi. Terus habis itu yang kelima, virus-virus baru menghancurkan sel inang atau bisa disebut lisis. Lalu yang terakhir, virus baru keluar untuk menginfeksi sel lain. Lalu ada siklus lisogenik. Yang pertama, virus menempel pada sel inang dan menyuntikkan materi genetik. Yang kedua, materi genetik virus bergabung dengan DNA sel inang untuk membentuk profag. Lalu yang ketiga, sel inang melakukan pembelahan, membawa DNA virus bersama dengan DNA-nya. Lalu yang keempat, di bawah kondisi tertentu, DNA virus dapat aktif kembali dan memasuki siklus litik. Nomor 2, jelaskan dampak infeksi virus rabies pada hewan dan manusia, serta analisislah upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyebarannya. Jadi dampaknya pada hewan yang terinfeksi rabies menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi agresif, hipersensitif, atau kehilangan koordinasi. Jadi pada tahap akhir, hewan biasanya mengalami kelumpuhan dan kematian. Sedangkan dampak pada manusia, rabies menyebabkan gejala seperti demam, kesemutan di lokasi gigitan, terus kejang-kejang, kelumpuhan, sehingga kegagalan fungsi otak yang berujung pada kematian yang jika tidak ditangani. Lalu upaya pengendaliannya itu yang pertama ada vaksinasi rutin pada hewan peliharaan dan ternak. Yang kedua edukasi masyarakat tentang risiko gigitan hewan liar. Lalu yang ketiga memberikan vaksin rabies pest exposure atau VAP. Lalu yang keempat pengendalian populasi hewan liar seperti anjing dan kucing liar. Yang ketiga, sebutkan masing-masing nama virus DNA dan RNA serta nama penyakitnya. Jadi virus DNA-nya yang pertama virus herpes simplex atau HSV. Penyakitnya itu biasanya herpes. Terus habis itu yang kedua virus hepatitis B atau HBV. Biasanya penyakitnya hepatitis B. Terus kalau yang ketiga virus varicella zoster atau VZV. Penyakitnya itu cacar air dan herpes zoster. Lalu kalau virus RNA-nya ada virus influenza, penyakitnya flu, virus HIV, penyakitnya AIDS, lalu ada virus dengue, penyakitnya demam berdarah. Lalu pertanyaan yang keempat, virus memiliki kemampuan untuk berevolusi dengan cepat, salah satunya melalui mutasi. Analisislah bagaimana mutasi virus dapat mempengaruhi efektivitas vaksin dan strategi pencegahan infeksi. Jadi pengaruh mutasi terhadap vaksin itu yang pertama, mutasi pada virus terutama pada gen yang mengkode protein permukaan dapat menyebabkan perubahan struktur antigen. Akibatnya vaksin yang terancam berdasarkan struktur antigen sebelumnya menjadi kurang efektif dalam mengenali dan melawan virus tersebut. Contohnya adalah mutasi pada virus influenza dan virus SARS. Lalu strategi pencegahannya yang pertama, pengembangan vaksin berbasis teknologi mRNA yang dapat diperbarui dengan cepat. Lalu yang kedua, pemantauan dan pengawasan mutasi virus secara global melalui sistem surveillance. Lalu yang ketiga, meningkatkan cakupan vaksin untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus dan mutasi lebih lanjut. Yang terakhir, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker dan